Artinya kalau secara gamblang bahwa BPH Migas ini kan berarti mengganjal janji Mualim untuk menghapus barcode. Nah, data-data atau bargaining position pemerintah Aceh untuk mendapatkan merealisasikan keinginan Mualim ini gimana, Ampun? Saya kira iya, semua kita akan selidiki. Kita akan bentuk tim khusus sendiri. Kita akan bentuk tim khusus. Kita akan mempersoalkan itu pada pemerintah pusat. Artinya surat dari pemerintah pusat memang nggak jelas, dari BPH Migas memang nggak jelas sama sekali apa yang BPH Migas kan sendiri dia kan juga harus tunduk pada DPR, tunduk pada presiden, karena ada lembaga BPK dan segala macam. Kita akan menggunakan lembaga-lembaga ini untuk memeriksa mereka. Ya. Dan kita akan gunakan semua resource yang bisa kita gunakan ya untuk kepentingan Aceh. Yang paling penting kan begini, saya bilang juga sama Pertamina Patraniaga ya sebenarnya. Yang penting ada kejelasan dari situasi ini, kenapa ini terjadi dan bagaimana posisinya sebenarnya, sehingga rakyat mendapat informasi yang clear terhadap beban yang mereka terima. Artinya kalau QR Code ini tetap jalan, apakah itu menguntungkan rakyat atau malah menyengsarakan rakyat atau malah sebaliknya begitu? Saya kira itu juga riset ya. Ya, Pak Nasrul gimana melihatnya? Iya, saya bilang kan ini kebijakan sejak awal saya sudah menolak memang. Sejak 2002 saya termasuk aktif juga mendemo itu. Nggak ada urgensinya ada kebijakan QR Code ini. Karena SPBU itu memang untuk publik, bukan untuk industri. Kalau kekhawatiran mereka BBM subsidi dijual ke industri, ya tinggal atur aja SPBU-nya. Kan tinggal taruh CCTV di situ. Kan gampang kan? Apa susahnya sebenarnya? Ya, kalau BPH Migas mengatakan bahwa ini untuk mengontrol distribusi dan juga menghindari adanya penyelewengan? Ya enggak juga, karena semua orang bisa ngurus QR Code. Kalau semua instrumen itu, kriteria yang dibangun untuk QR Code, apa urgensinya kebijakan ini? Nggak mendasar berarti? Nggak ada untungnya. Cuman satu, untuk pendataan berapa kebutuhan BBM subsidi di Aceh oleh masyarakat Aceh itu, tahu kita datanya. Tapi nggak terus sepanjang tahun pakai QR Code. Cukup setahun kemarin kita bisa proyeksi. Kan bisa kita proyeksi tahun depan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan jumlah mobil yang masuk, pembelian itu bisa kita hitung lah. Jadi nggak usah QR Code ini menjadi yang permanen. Untuk ad hoc misalkan mengukur berapa jumlah kebutuhan solar, kemudian BBM premium subsidi, oke, setahun. Tapi jangan sampai terus berlanjut-lanjut, ini susah orang.